Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Aini Abdullah, MPM 109 Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur, akan memberikan sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur apa saja yang saya gunakan untuk membuat gambar 2 dimensi proyeksi Amerika dari objek dari model benda yang telah saya buat sebelumnya. Jadi di sini saya membuat sebuah inovasi baru terkait speaker multifungsi yang dapat dijadikan diffuser dan lampu tidur. Oke, mari kita buka. Di sini, pada saat awal membuka project atau lembar barunya, saya akan langsung menggunakan tools pen. Jadi ini fungsinya untuk memindahkan tampilan layar kanan, kiri, atas, bawah. Jadi untuk memudahkan saya melihat secara langsung tanpa perlu zoom out dan zoom in. Kemudian saya akan melakukan pengukuran menggunakan linear dimension untuk menentukan garis atau besar kotak pada gambar proyeksi Amerikanya. Jadi saya sesuaikan terlebih dahulu lebarnya berapa, kemudian saya buat persegi 12 persegi. Setelahnya saya langsung menggunakan fitur rectangle karena di sini model yang saya buat speakernya berbentuk persegi. Jadi keempat sisinya tentu berbentuk persegi. Jadi akan lebih banyak menggunakan rectangle. Kemudian saya buat di sini karena lembar kerjanya sudah disediakan oleh asisten laboratorium menggambar teknik, dan di sini menggunakan skala pembesaran. Jadi 10 cm pada gambar itu berarti 1 cm nya ukuran sebenarnya. Maka dari itu apabila ukuran sebenarnya adalah 10 cm, maka di sini saya menggambarnya sebesar 100 cm karena menggunakan skala pembesaran. Ini saya menggunakan 1 cm. Kemudian setelah saya gambar 10 kali 10, kemudian setelah saya buat perseginya, saya langsung ketikkan saja. Setelah saya klik toolsnya, saya tarik, kemudian saya klik, kemudian saya ketik 100 tabs 100. Jadi untuk 100 awal ini untuk menentukan panjang garisnya secara horizontalnya. Jadi sumbu X-nya ada berapa? Sumbu X-nya sebesar 100. Kemudian karena di sini saya nariknya ke bawah ya. Jadi di sini akan minus. Jadi 100, kemudian saya tabs. Lanjut untuk sumbu Y-nya itu saya buat juga minus 100. Nah, itu karena ya dari titik awal ini ke kanan sebesar 100 dan ke bawah sebesar 100, maka dari itu minus. Jika plus nanti akan bangunnya kan seperti ini, jadi ke atas arahnya, bukan ke bawah. Jika sudah, akan terbentuk persegi yang sudah saya inginkan sebelumnya, 100 kali 100. Selanjutnya saya menggunakan fitur line.
Jadi fitur lainnya untuk membuat sebuah garis. Oke, selanjutnya di situ saya akan menggunakan fitur lain untuk membuat garis ini. Di sini yang ada 3 garis horizontal. Sebelumnya saya ukur terlebih dahulu. Kemudian dari titiknya saya buat garis memanjang. Itu fungsi lain untuk membuat suatu garis. Setelahnya, bila mana terjadi kesalahan, bisa kita gunakan tools erase. Oke, bisa dilihat di Windows, modify, ataupun tinggal diklik kanan. Kita klik dulu objeknya yang ingin dihapus, kemudian klik kanan. Di sini ada erase. Nah, bisa langsung ke sana. Jadi nggak perlu harus gerakin mouse jauh-jauh, ya kan? Tinggal klik objek, klik kanan, di situ ada fiturnya. Oke, untuk seterusnya, karena keempat sisi dari mouse ini juga tidak terlalu beda jauh, jadi akan saya gunakan fitur copy. Di sini fitur copy sendiri ya seperti namanya, untuk mengcopy suatu objek. Objek yang di copy pun nggak harus satu, bisa berupa kumpulan. Jadi contoh, udah saya select. Jadi di sini berarti ada 3 objek yang udah saya klik, udah saya select. Kemudian tinggal kita klik kanan, kita copy selection, lalu kita klik poin utamanya yang dijadikan acuan untuk mengcopy. Nah, jadi udah ada acuan yang kalau ingin secara vertikal bisa berdasarkan acuan, secara horizontal juga bisa berdasarkan acuan, ataupun jika tidak berdasarkan jika tidak lurus secara horizontal pun vertikal masih bisa. Jadi dengan kemiringan berapa derajat masih bisa. Tinggal kita isi aja. Kita masukkan angkanya mau berapa jaraknya dari poin utamanya. Kemudian kita tabs untuk masukkan besar derajatnya. Kalaupun misalkan mau yang sebesar 90 atau misalkan langsung horizontal seperti ini tinggal langsung di enter, nanti nggak perlu di tabs karena ya sesuai acuan lurus vertikal maupun horizontalnya itu tinggal masukkan saja, tinggal ketikkan saja angka jarak dari poin utamanya, dari titik acuannya, seperti itu. Setelah saya copy, ini saya langsung kembali lagi ke sisi depannya karena akan menambahkan beberapa bangun lagi untuk fitur yang sesuai. Jadi karena di sini speakernya seperti yang saya katakan sebelumnya, speaker multifungsi yang dapat digunakan sebagai diffuser, maupun lampu tidur. Jadi harus ada lubang untuk uap diffusernya keluar. Di sini saya sediakan lubangnya. Ini bukan oval, tapi ini adalah bentuk setengah lingkaran yang kemudian saya mirror. Jadi gimana konsepnya? Jadi gini, saya gunakan arc, kemudian start, center, end, diklik, kemudian tentukan dulu poin utamanya ya, titik tengah dari lingkarannya. Kemudian tentukan jari-jarinya berapa, lalu tentukan sudutnya mau berapa. Kita buat, untuk yang ini saya buat 90. Kemudian saya menggunakan tools length. Nah, di sini bisa diperpanjang nih
sisinya. Nah, untuk perpanjangan sisinya ini bisa tetap kita masukkan mau nambah nilai berapa, angka berapa. Jadi panjang si yang kita ubah ini panjang lainnya ya. Mau kita ubah di panjang berapa, mau horizontal atau sudutnya akan diubah lagi tetap bisa. Arahnya juga diubah, masih bisa. Kemudian ini tetap saya buat sudutnya 90 derajat, 180 ya ini. Kalau misalkan dari ujung ke ujung kan 180. Kemudian saya klik mirror, klik objeknya, kita tentuin dulu poin utamanya. Oke, contoh ya di atas. Nah, ini mirrornya kita bisa pilih sudutnya. Jadi umumnya kalau mirror itu emang cuma balik kanan kiri gitu aja kan. Nah, atau atas bawah intinya. Tapi ini enggak, kita masih bisa tentuin dia mau kita mirror di sudut berapa. Kita putar ya, ini lebih konsepnya. Jadi rotate ini. Tapi bedanya di sini di endingnya ada tulisannya erase search object or not. Kalau misalkan kita mau hapus objek utama yang kita pilih, kita klik yes. Kalau misalkan enggak, kita klik no. Jadi kalau di no berarti intinya dia ngeduplicate beneran. Jadi ada objek aslinya yang belum di mirror dan ada objek setelahnya yang setelah di mirror. Karena di sini saya memang ingin membuat setengah lingkaran yang diduplicated juga di mirror. Jadi saya klik no. Nah, seperti itu. Jadi ada tampilannya udah. Ini contohnya. Kemudian lanjut. Oke, setelah itu klik pen lagi aja biar lebih mudah untuk mindahinnya. Ini mungkin contoh ya, saat membuat tadi kita ingin buat di jarak tertentu. Jadi kita bisa move si objeknya. Oke, contoh saya akan mindah lingkaran ini. Ini kalau kita pindah, nah beda kan hasilnya. Awalnya kita niatnya pindah tapi malah ngebesarin atau ngecilin ini karena kita klik sudutnya, sisi sampingnya. Tapi kalau di lingkaran sih nggak perlu di move ya, kita tinggal klik aja objeknya, kemudian gunakan titik tengahnya. Nah, ini auto move dia, jadi nggak perlu pakai fitur tools move, ini nggak usah. Tapi kalau yang lain, contoh kayak persegi, oke, saya coba buat lagi persegi. Ini soalnya saya juga sewaktu mindahin persegi itu nanti ada di sebelah, di bagian belakangnya. Nah, ini kan dia nggak punya poin utama. Akhirnya kita cuma bisa mindahinnya pakai fitur move. Soalnya apa, kalau misalkan kita pilih salah satu titiknya yang di sisi-sisinya, ini yang ada malah dia membesar atau bentuk aslinya berubah. Maka dari itu kita klik terlebih dahulu, klik kanan, move. Kita klik point base-nya, base point-nya, poin utamanya, poin acuannya, baru nih bisa digeser seperti itu. Oke, lanjut ini ke sisi belakangnya. Ini yang saya katakan tadi, kalau misalkan ada persegi kita mau move, kita mau pindahkan, nggak bisa main asal pindah kayak lingkaran. Jadi kalau lingkaran dia ada titik utamanya, kalau ini nggak ada, dia nggak ada di titik tengahnya ini, sehingga kalau pindah harus pakai tools move.
Jadi di sini untuk yang bagian belakang saya udah buat 2 lingkaran utuh, kemudian saya buat 1 lingkaran tidak utuh. Ini 1 lingkaran tidak utuhnya saya gunakan arc start center end seperti tadi. Saya klik, kemudian saya tentukan titik utamanya mau di mana, kemudian saya ketikkan besar jari-jari yang saya inginkan, baru besar sudutnya. Untuk ini sendiri untuk melengkapi ya simbol powernya, ini saya gunakan line saja untuk yang ini. Jadi ini bukan satu kesatuan, jadi itu beda komponen. Kemudian jika kita lihat di sini, ini saya buatnya bukan suatu bangun yang memang bersegi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bukan saya niatnya bangun segi 6 tuh enggak perlu susah-susah seperti itu, karena di sini ada yang namanya tools chamfer. Nah, tools chamfer ini tadi digunakan untuk membuat garis miring pada suatu objek. Oke, saya contohkan ya. Saya cancel dulu perintahnya. Oke, ini ada bangun segi 4. Dia punya suatu sudut pertemuan antara 2 garis. Ada 4 sudut. Coba di sini saya akan membuat setiap sudutnya menjadi garis lurus. Saya klik chamfer. Nah, di sini kita pilih dulu chamfer, select first line, or kita klik distance. Distance ini berarti kita mau di jarak berapa ini dari sudutnya itu. Waktu ini saya gunakan yang di angka 1,5 dan 1,5. Jadi 1,5 untuk jarak pertamanya, kemudian 1,5-nya lagi untuk jarak keduanya. Oke, contoh. Ini saya klik show dan saya klik lagi. Nah, ini akan jadi sudutnya. Karena saya buatnya 1,5 dan 1,5, maka sudut yang dihasilkan nih 45 derajat dari awal. Dari sudut awalnya kan di sini. Nah, dari sini nih dia 45 derajat. Tapi akan beda lagi kalau misalkan kita kasih distance-nya di angka yang berbeda. Contoh, dari sudut X-nya itu dibuat 2 distance-nya, kemudian di sudut Y-nya dibuat 1. Ya, maka nanti disesuaikan akan ada sudut berapa yang terbentuk untuk kemiringannya. Seperti itu. Ini untuk pengukuran chamfernya sendiri juga beda ya, cara penulisannya. Kalau ini kan biasa ya, normal. Ini saya pakai pengukuran
Oke, jadi di sini saya menggunakan pengukuran paralel karena didasarkan dari satu sisi. Garis ini berdasarkan sisi ini jaraknya berapa, kemudian garis ini semua di ataskan di acuannya atas satu sisi, seperti itu. Nah, untuk chamfernya sendiri penulisannya itu kita kasih dia jaraknya dari sudut utamanya itu berapa awal sebelumnya. Oke, saya di sini ada 1,5. Kemudian besar sudut yang terbentuk berapa? 45 derajat. Seperti itu. Ya, selain ada chamfer, di sini juga ada tools fillet ya. Tools fillet ini dia fungsinya untuk membuat suatu lengkungan pada sudut objek, pada sudut bangun, seperti itu. Bukan sudut objek ya, sudut bangun. Nah, di sini saya menggunakan fillet ya untuk membuat ini lengkungan pada persegi ini. Jadi saya contohkan lagi. Saya buat ada bangun persegi, kemudian ingin saya fillet, klik dulu. Nah, di sini saya gunakan radius. Oke, di radius berapa dia akan melakukan lengkungan. Ini contoh saya buat di radius 2. Kemudian saya tabs. Kemudian saya enter langsung ya. Beda dengan tadi. Nah, ini dia buat di lengkungan 2. Kan kecil ya, karena seharusnya nggak mengalami yang namanya pembesaran. Saya tadi cuma masukkan 2. Coba kalau misalkan saya masukkan 20, berarti kalau di aslinya 2 cm ya kan, saya masukkan 20, kan sebesar apa? Oke, second objeknya kita pilih. Nah, kan sebesar ini. Jadi beda kan? Jadi tergantung besarnya berapa. Jadi 20 itu ini. Oke, saya tunjukkan lagi ya. 20 itu jarak dia dari sini ke sini. Enggak lurus ya. Sebentar. Tidak lurus. Aduh. Oke, kita luruskan lagi. Nah, jarak sini ke sininya ini yang 20. Ini 20, ini 20. Kemudian dibuatlah dari titik ini lengkungan. Seperti itu. Itu konsepnya kayak gitu. Oke, kita iris. Oke, kan setelahnya ini ada apa sih? Kenapa saya pakai garis-garis kecil-kecil seperti ini lagi? Nah, jadi ini tuh karena bagian atas speakernya itu memang ada jaring-jaringnya, sekaligus emang tempat keluar sound speakernya itu dari atas juga. Di sini awal nggak mungkin kan ya kalau misalkan saya buat satu persatu garis kayak gini pasti capek. Jadi saya buat satu garis saja, Oke, saya contohin lagi aja ya, satu garis saja. Nah, oke, garis kecil aja, pendek, nggak usah panjang-panjang. Saya klik, kemudian saya pakai tools array. Di sini ada banyak pilihannya, ada yang polar, ada yang pad, tapi saya pakai yang rectangular array aja. Karena rectangular array di sini dia konsepnya ada pakai columns sama row. Contoh di sini saya pakai berapa? 10 kolom. Kemudian rows-nya, barisnya saya cuma pakai 1. Oke. Nah, saya enter. Nah,
Jadi kayak gini, si garis utamanya akan tergandakan sebanyak 10 menurut garis X sebanyak 10, kan ini columns ya. Terus di sini bisa kita ganti, kita mau kasih jarak berapa, contoh kasih jarak 3. Nah, maka dia akan melebar. Jadi setiap objeknya ini jaraknya ini 3 cm, 3 cm, 3 cm seperti itu. Sini kan tertunjuk ada berapa total. Ini total panjangnya dari awal sampai akhir. Total panjang dari awal sini. Oke, coba ya kita. Nah, terlihat kan ini 27. Jadi ini tuh total banyaknya, total jaraknya itu ada berapa? Seperti itu. Kalau misalkan kita mau juga berlipat ke atas, ya tinggal ditambahin aja rowsnya mau berapa kalinya. Jadi semuanya tergantung berapa kita gandainnya ya. Jadi ini mempermudah, ini nggak perlu buat garis satu persatu gitu. Jadi saya iris lagi. Jadi ini semua kotak-kotak ini saya buatnya dari situ. Oke, kalau gitu berarti konsepnya kayak gini kan. Ini karena di sudutnya saya melengkung, berarti akan ada garis yang dia melebihi si lengkungan ini. Jadi jelek dong. Akhirnya saya move dulu, saya sesuaikan. Kemudian saya pakai tools explode. Jadi oke, saya kontrol dia lagi ya, saya redo. Oh, karena udah ini ya, udah ganti comments, nggak bisa. Oke, saya coba buat lagi. Coba buat persegi di sini. Kemudian saya fillet. Ini filletnya dia masih sama di angka 2 tadi karena commentsnya masih ada ya. Situ masih belum saya ganti radiusnya. Nah, di sini bisa nih kita repeat fillet. Jadi nggak perlu susah-susah atau jauh-jauh ngerakin mouse ke arah modify-nya, nggak perlu. Tinggal kita klik kanan lagi, repeat comment yang pernah kita gunakan sebelumnya. Nah, udah bisa ya. Terus juga kita nggak perlu mindah pegangan tangan dari mouse untuk pergi ke keyboard buat nulis komennya. Karena saya tipikal orang yang suka pegang mouse memang. Nah, di sini oke, kita buat line. Ciao. Escape. Sini akan kita contohkan dulu ya. Saya contohkan dulu. Belum saya array. Nah, ya nih udah saya array. Saya contohkan betweennya. Ini saya nggak ngitung ya tadi berapa besarnya. Oke, saya contohkan betweennya 3 kayak tadi. Rowsnya buat 1 aja. Columnsnya saya buat 10. Oke, masih kurang banyak ya. Berarti di angka 20. Belum masih. Ya udah. Di sini ya saya contohkan kayak ini. Nah, ini kan berarti ada yang dia keluar dari bangunnya, padahal niatnya saya sesuaiin. Nah, ini kalau misalkan ini kan jadi satu kesatuan, jadi nggak bisa diedit nih, nggak bisa kita edit. Maka dari itu kita harus pisahkan tiap komponennya, jadi dia nanti akan berdiri sebagai satu objeknya per objeknya ya, bukan kumpulan objek seperti ini. Jadi kita klik tulis nih explode. Nah, udah, dia kan jadi satu objek sendiri. Ini satu objek.
satu objek semuanya. Terus bisa kita kecilin ukurannya dan disesuaikan dengan bangunnya. Jadi seperti itu. Itu contohnya ya. Contoh dari fitur explode yang saya gunakan sebelumnya. Lalu next, di sini ada lagi fitur offset. Nah, ini belum saya hapus ya. Saya hapus dulu kalau gitu. Nggak usah, saya unduh aja. Nah, oke. Di cancel komennya. Terus, nah, di sini ini kan kalau terlihat ada 2 lingkaran. Ini saya waktu ini emang nggak pakai tools donut, tapi saya pakai offset. Saya gunakan offset ya buat ini aja, pengaplikasiannya gimana. Kalau yang donut kan mudah nih, kalau yang offset kan belum pernah. Di offset di sini saya buat suatu lingkaran, kemudian saya ketikkan offset. Kalau udah muncul, pilih satu sisi yang dijadikan acuannya. Oke. Nah, ini akan ada terlihat ya pembesaran atau pengecilannya mau di angka berapa. Bisa kita ketikkan. Kalau yang saya lakukan ini 1, jadi dia lebih besar daripada lingkaran sebelumnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang garis-garisnya ini saya gunakan line saja, dan ini baru yang saya gunakan polyline untuk membangun trapesiumnya. Ini saya gunakan polyline. Kenapa nggak saya pakai line aja? Kan sama aja tuh konsepnya. Beda. Kalau line, ini konsepnya. Meskipun saat kita membuat ini akan saling menggabung, jadi di atas kan titik acuan yang kita klik sebelumnya. Tapi begitu saat kita tutup ya, kita tutup udah selesai, jadi suatu bangun. Tapi ini akan terpisah jadi komponen-komponennya. Jadi dia nggak akan nge-select jadi satu komponen yang sama. Ini tidak seperti itu. Tapi beda lagi kalau polyline. Kalau polyline, di sini kita bisa buat bangun segi apapun, sebanyak apapun sisinya, nggak masalah. Nah, kalau udah diakhiri, ini akan jadi satu kebangunan, satu kesatuan gitu loh. Jadi kalau kita move, klik kanan move, klik ini kan satu objek aja nih. Nah, bisa kepindah semuanya, jadi ke select. Jadi mereka akan mengatasnamakan komponen-komponennya itu sebagai satu objek yang sama, seperti itu. Ini nggak kepisah-pisah kayak yang tadi. Contohnya saat di erase, itu ngerase-nya bakal itu jadi satu komponen yang sama. Jadi itu jadi satu objek yang sama. Tapi begitu di-explode, ini juga bisa di-explode. Jadi contoh kalau mau kita explode ya, explode. Nah, ini akan balik lagi nih, jadi satu komponen seperti itu. Ini satu komponen, ini juga satu komponen, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk penulisan ini saya hapus dulu ya. Saya iris. Nah, untuk penulisannya sendiri, teksnya ini saya menggunakan multi text. Jadi di sini di tools ini ada multi line text. Nah, saya menggunakan yang ini. Kenapa? Karena lebih mempermudah aja. Jadi penulisannya ini ada di satu kolom dengan panjang tertentu gitu. Contoh ya, saya contohin seperti ini.
Nah, ini kita mau buat ini persedinya mau di angka berapa? Contoh di sini A ini. Nah, A. Nah, ini dia bakal ke bagian bawahnya atau high-nya. Kenapa nggak cukup? Jadi dia langsung ke bagian bawahnya lagi. Nah, untuk itu kita bisa panjang nih. Nah, ini dia akan jadi bisa kita atur seberapa teksnya gitu. Ya, semuanya ini karena ini kan bisa nih si teksnya nih kita copy selection. Nah, terus tinggal diganti deh tulisannya. Klik 2 kali, ganti aja tulisannya. Itu aja udah cukup, udah bisa. Karena kita udah ada komen, kita udah ada teksnya kan sebelumnya, tinggal kita copy aja. Kalau misalkan nggak mau susah-susah untuk menentukan ya batasnya berapa gitu kan, nggak mau ribet ya, tinggal di copy aja bisa, selesai. Oke, jadi sekian dari saya. Itu tadi adalah proses fitur tools yang saya gunakan selama saya membuat gambar 2 dimensi ini. Jadi memang tidak terlalu banyak ya fitur-fitur yang saya gunakan, karena desain yang saya pakai memang sangat simpel, nggak ribet, hanya kotak saja. Karena speaker yang saya gunakan ini, yang saya desain ini memang konsepnya minimalis aja, sederhana, nggak perlu yang ribet-ribet, nggak suka juga. Ini kan ini hasilnya nih 99,75 nih, karena saya garisnya nggak lurus ya, jadi ya dipastikan dulu kalau mau garisin itu harus lurus. Nah, kelebihan sulit karena ini kan udah ada garis-garisnya, udah ada line-nya nih. Ini ganggu akhirnya. Oke, benar. Kok nggak lurus lagi? Aduh, sulit. Atau gini sih, kan ini bangunnya sama ya, ini bisa kita kopas. Jadi ini tuh juga bisa kita kopas, kita copy, bisa. Nah, ya tapi pastiin dulu ya kalau bangunnya emang lurus, nggak ngawur-ngawur gitu. Oke, saya copy paste ke sini. Nah, udah jadi. Yeay. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga atas bimbingan Aslab dari terima kasih juga atas bimbingan asisten laboratorium menggambar teknik, sehingga saya bisa melaksanakan tugas-tugas ini dengan lebih mudah dan paham mengenai tools-tools apa saja yang saya gunakan, pengaplikasiannya, fungsinya. Dan baik, saya akhiri. Jumpa lagi di next video mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.